Islam pada masa modern. Menurut pakar studi Islam, Profesor Dr. Haji Harun Nasution dalam bukunya, Islam pada masa modern dimulai dari tahun 1800 hingga sekarang. Ia menuliskan tentang sejarah Islam yang dibagi dalam 3 periode, yaitu klasik, pertengahan, dan modern. Periode yang pertama yaitu periode klasik. Dalam periode ini dibagi lagi menjadi 2 fase, yaitu fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan. Adalah fase Islam menyebar dengan pesat melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol pada daerah barat dan Persia sampai ke India pada daerah timur. Fase yang kedua ada fase disintegrasi, yaitu fase umat muslim mulai pecah karena masalah politik. Periode yang kedua yaitu periode pertengahan. Dalam periode ini juga memiliki 2 fase, yaitu fase pertama adalah fase kemunduran. Fase ini merupakan lanjutan dari perpecahan kaum muslimin. Nah, lalu sistem khilafah sudah tidak diterapkan lagi pada fase ini. Fase kedua adalah fase 3 kerajaan besar. 3 kerajaan yang dimaksud adalah Kerajaan Utsmani atau Ottoman Empire yang berada di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Periode yang ketiga ada periode modern. Masa modern disebut juga masa pembaruan. Pembaruan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan dan yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Periode ini merupakan periode jatuhnya Mesir pada orang Barat. Setelah jatuhnya Mesir ke tangan bangsa Barat, menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi Islam. Berbekal ilmu pengetahuan yang dikuasai, bangsa Eropa melakukan penjelajahan di bumi. Orang-orang Eropa berhasil menemukan daerah-daerah baru. Pada tahun 1469 Masehi, Bartolomé Dias menemukan Tanjung Harapan di benua Afrika. Christopher Columbus berhasil menemukan benua Amerika pada tahun 1492 Masehi dan Vasco da Gama menemukan benua India pada tahun 1498 Masehi. Adapun hal-hal yang mendasari bangkitnya Islam di dunia antara lain: yang pertama, pemahaman mayoritas kaum muslim terhadap Islam sangatlah lemah. Akibatnya, dalam banyak hal, kaum muslim tidak lagi terikat dengan ajaran Islam. Yang kedua, lenyapnya institusi politik Islam yang menjadi payung Islam dan kaum muslim. Yang ketiga, budaya yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Pada abad modern ini, gerakan modernisme Islam menjawab tantangan intelektual dan politik hegemoni Barat. Tetapi, pada satu sisi, Islam mengilhami gerakan nasionalisme di satu negara, dan pada sisi lain, mendorong bangkitnya modernisme, kesadaran untuk melepaskan diri dari kelemahan dan dominasi negara-negara Barat telah melahirkan pembaruan. Namun sejak tahun 1442 Masehi, Islam terus terpuruk dalam kemunduran dan kelemahan. Mereka tidak mampu mengaktualisasikan dirinya secara utuh. Pasalnya, secara politik, kaum muslim telah terpecah belah dan urusan mereka tidak lagi diatur dengan Islam. Masa modern bagi dunia Islam adalah masa dimulai dari tahun 1800 hingga sekarang. Masa pembaruan ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut yaitu tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Yang pertama yaitu Rifa'ah Baidawi Rafi'at At-Tahtawi pada tahun 1801 hingga tahun 1873 Masehi. Ulama Mesir yang mempelopori penerjemahan karya-karya Barat ke dalam bahasa Arab, memperkenalkan ide-ide modern seperti kebebasan dan kemajuan kepada dunia Islam. Selanjutnya yaitu yang kedua, Muhammad Ali Pasha pada tahun 1769 hingga tahun 1849 Masehi. Penguasa Mesir yang melakukan reformasi besar-besaran di bidang pertanian, industri, dan militer, menjadikan Mesir sebagai negara modern dan kuat. Selanjutnya yaitu yang ketiga, Muhammad Abduh pada tahun 1849 hingga tahun 1905 Masehi. Ulama dan reformis Mesir yang menekankan pentingnya akal dan ijtihad dalam memahami Islam.
serta memperjuangkan pembaruan pendidikan dan hukum Islam. Yang keempat yaitu Muhammad Rashid Ridha pada tahun 1869 hingga tahun 1935 Masehi. Murid Muhammad Abduh yang melanjutkan gerakan reformasi Islam melalui majalah Al-Manar, menyerukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah serta menolak sekularisme. Yang kelima yaitu Sultan Mahmud II pada tahun 1789 hingga tahun 1839 Masehi. Sultan Utsmaniyah yang melakukan reformasi militer dan administratif, membubarkan korps Janissary dan membangun birokrasi modern untuk memperkuat kekaisaran. Yang keenam yaitu Jamal al-Din al-Afghani pada tahun 1838 hingga tahun 1897 Masehi. Pemikir dan aktivis politik yang mendorong persatuan umat Islam untuk melawan kolonialisme barat serta menyerukan pembaruan melalui ijtihad dan kembali kepada ajaran Islam yang murni. Selanjutnya yaitu yang ketujuh Muhammad Iqbal pada tahun 1877 hingga 1938 Masehi adalah pemikir muslim asal Sialkot yang menekankan pentingnya pemikiran dinamis dalam Islam. Ia percaya hukum Islam dapat berkembang sesuai zaman dan mendorong penggunaan akal dalam memahami ayat-ayat Tuhan. Selanjutnya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1868 hingga tahun 1923 Masehi. Pendiri Muhammadiyah, lahir di Yogyakarta dan dididik dalam lingkungan pesantren. Ia aktif memperbarui pemahaman Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari pada tahun 1871 hingga tahun 1947 Masehi. Pendiri Nahdlatul Ulama, berasal dari keluarga ulama di Jombang. Ia tumbuh di lingkungan pesantren dan dikenal sebagai tokoh penting dalam mempertahankan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Pengaruh Islam masa modern bagi Indonesia dan hikmah belajar. Pada masa pembaruan modern ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam mengenai kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan agama Islam dalam berbagai bidang, terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia. Gerakan pembaruan yang ada juga dirasakan oleh umat Islam di Indonesia, yaitu masuknya ide pembaruan ke Indonesia melalui dua cara. Yang pertama, melalui masyarakat Arab, baik yang berdagang maupun yang ingin menetap. Keduanya melalui para jemaah haji dari Indonesia. Para pelopor gerakan dan pembaruan antara lain Syekh Ahmad Surkati dengan Jamiatul Khair dan Al-Irsyad. Jemaah haji yang berasal dari Indonesia melihat dan merasakan pembaruan yang terjadi di dunia. Hal ini menjadi inspirasi bagi mereka untuk melakukan hal yang sama di tanah air. Kaum muslimin yang ada di Minangkabau menjadi pelopor gerakan pembaruan. Hal-hal yang mereka lihat selama menunaikan ibadah haji juga diterapkan dalam keseharian. Yang kedua, hikmah belajar peradaban Islam pada masa modern. Mempelajari sejarah Islam dan peradabannya tentu mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kita semua. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari peradaban Islam pada era modern yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus menjaga nilai-nilai ketauhidan dan akidah Islamiyah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, meningkatkan dan kesadaran pentingnya ilmu pengetahuan. Yang keempat, meningkatkan penguasaan ilmu teknologi. Dan yang kelima, menjaga kemurnian ajaran Islam. Kemurnian ajaran Islam maksudnya adalah ajaran Islam yang tidak tercampur dengan budaya manusia dan pengaruh dari luar. Apabila suatu ajaran tercampur dengan budaya manusia, maka ajaran tersebut akan menyimpang. Perkembangan Islam pada masa modern masih terdapat banyak penyimpangan ajaran Islam. Umat Islam harus terlepas dari lingkaran bid'ah, khurafat, dan tahayul.